Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-317. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kupolo yang tidak pernah membuat terlampau banyak pertimbangan itu pun merasakan bahwa Wrahasta merasa dirinya terlampau cakap untuk memimpin pasukan. Namun Kupolo tidak mencoba berbuat apapun juga. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, maka keadaan pasti akan menjadi kalut dan gurunya hanya dapat menyalahkannya. Marilah kita lintasi bulak ini dengan mengangkat kepala. Kita telah membinasakan 5 kelompok peronda dalam waktu yang singkat, berkata Wrahasta. Kemudian raksasa itu tidak menunggu jawaban siapapun. Segera ia melangkah menyusur jalan yang terbentang di tengah-tengah tanah persawahan yang luas. Gupito yang melihat tingkah laku Wrahasta merasa wajib untuk memperingatkannya demi keselamatan seluruh pasukan, tidak hanya sekedar kelompok kecil ini. Maka dengan hati-hati ia berkata, kita harus tetap memperhitungkan kemungkinan pengawasan di tengah-tengah bulak ini. Wrahasta berpaling. Jawabnya, aku sudah tahu. Aku mempunyai pengalaman yang cukup. Aku kira pengalamanku jauh lebih banyak dari seorang gembala, karena aku adalah pemimpin pengawal tanah perdikan. Jawaban itu sama sekali tidak disangka-sangka. Karena itu, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Gupito dan apalagi Kupolo. Namun keduanya tidak menyahut. Mereka berjalan saja di belakang Wrahasta. Gupito menjadi berprihatin karenanya. Namun Kupolo menjadi acuh tidak acuh. Suara Wrahasta dianggapnya seperti desau angin malam yang lewat menyentuh telinganya. Kalau aku mendengarkannya, maka aku berniat untuk menjawabnya, berkata Kupolo di dalam hatinya. Dan mulut ini rasa-rasanya sudah terlampau gatal. Karena itu lebih baik aku tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dan kelompok itu pun merayap maju terus di antara tanah persawahan. Semakin lama semakin jauh ke tengah bulak yang panjang. Mereka dengan penuh tekad menyerahkan segenap hidup mereka kepada kewajiban yang sedang mereka lakukan. Namun dengan demikian, bukan berarti bahwa mereka sedang membunuh diri. Namun agaknya Ki Tambak Wedi dan Si Danti memang tidak memperhitungkan kemungkinan itu. Meskipun mereka tidak menjadi lengah dan menempatkan para peronda di tempatnya, tetapi agaknya orang-orang yang bertugas itu tidak mendapat peringatan keras bahwa kemungkinan itu akan dapat terjadi. Menurut perhitungan Ki Tambak Wedi, Ki Argopati pasti masih belum dapat bangkit dari pembaringannya. Meskipun Ki Tambak Wedi sudah mengambil keputusan untuk secepatnya menggempur benteng Pring Ori itu dan menjadikannya Karang Abang, namun ternyata para pemimpin pengawal tanah perdikan Menoreh berbuat lebih cepat lagi, mendahului hari yang telah ditentukan oleh Ki Tambak Wedi. Samekto
Pemimpin tertinggi yang kali ini diserahi pasukan di samping Ki Argopati sendiri yang sedang terluka itu tidak dapat membayangkan, apalagi memperhitungkan dengan tepat berapakah kekuatan lawan. Sebagai gambaran dipergunakannya kekuatan Ki Tambakwedi yang dibawa langsung menyerang pemusatan pasukannya yang terakhir. Mudah-mudahan Ki Tambakwedi belum dapat menghimpun orang menoreh yang masih bertebaran di padukuhan-padukuhan kecil dengan janji-janji yang membubung setinggi awan. Mereka yang ragu-ragu akan menjadi mudah terpikat. Apalagi ternyata selama ini Ki Gede Menoreh hanya bersembunyi saja di balik pagar Pringori itu, berkata Samekto di dalam hatinya. Jika demikian, maka jumlah pasukan Ki Tambakwedi akan segera bertambah. Meskipun mereka bukan orang-orang yang terlatih baik, namun pada umumnya setiap laki-laki di Menoreh mampu menggenggam senjata. Samekto mengerutkan keningnya. Apa yang dilihatnya di sepanjang jalan adalah permulaan yang baik bagi pasukannya. Kelompok yang dikirimkannya mendahului induk pasukan ternyata telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun jumlah pasukan Ki Tambakwedi menjadi berlipat, namun sergapan yang tiba-tiba akan membuat mereka bingung. Desis Samekto. Mudah-mudahan kita akan segera berhasil. Sekilas dipandanginya gembala tua yang berjalan beberapa langkah di sampingnya. Sekali-kali tumbuh keraguan-raguan di dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar dapat dipercaya untuk melawan Ki Tambakwedi? Sementara itu, induk pasukan Menoreh itu pun maju terus melintasi jalan berdebu. Langit yang kehitam-hitaman ditaburi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Namun tiba-tiba terasa betapa tanah perdikan ini telah benar-benar terbakar dalam suatu pertentangan di antara keluarga sendiri. Samekto menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Rahasta tersenyum sambil menengadahkan kepalanya. Dengan garangnya ia berkata, para peronda di desa itu pun akan segera binasa. Hati-hatilah, desis Kupito dengan serta-merta. Aku sudah cukup mengerti, bentak Rahasta. Kau tidak perlu setiap kali menggurui aku. Tetapi kita sudah terlampau dekat dengan Patisan di depan kita. Para peronda di dalam gardu itu akan melihat bayangan kita di hadapan layar kebiruan langit yang terang. Sahut Kupito. Persetan, jawab Rahasta. Kalau kau menjadi ketakutan, kembalilah. Kupito adalah seseorang yang selama ini selalu berusaha menahan dirinya. Demikian juga pada saat itu, betapa dadanya menjadi bergetar, namun ia tidak menanggapinya dengan perasaan. Kita akan langsung menyergap gardu di mulut lorong itu, geram Rahasta. Kupito menahan geletar jantungnya, namun agaknya sikap Rahasta itu telah menumbuhkan keheranan. Tidak saja Kupito dan Kupolo, namun akhirnya para pengawal Menoreh sendiri pun menjadi heran. Seorang petugas sandi yang berada di dalam kelompok kecil itu segera berkata, tetapi dengan demikian, kita telah kehilangan kewaspadaan. Sebaiknya kita melakukannya dengan hati-hati seperti yang baru saja terjadi. Bukankah kita berhasil dengan baik? Cara itu ternyata adalah cara yang sebaik-baiknya. Kita bukan pengecut, jawab Rahasta. Pengecut yang hanya berani menyergap lawan tanpa beradu dada. Bukan sikap pengecut, jawab petugas sandi itu. Tetapi kita memang seharusnya berhati-hati di peperangan. Aku akan maju terus lewat jalan ini
Kemudian kita akan bertempur dengan orang-orang yang ada di dalam gardu itu. Kita baru akan dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila dengan beradu dada kita dapat membinasakan mereka. Gupito mengerutkan keningnya dan ia melihat Wrahasta menengadahkan kepalanya sambil berdesis. Lihatlah, bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Mereka akan menjadi saksi bahwa malam ini seorang pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh yang bernama Wrahasta telah berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Tugas seorang laki-laki jantan, bukan seorang pengecut. Dengan demikian apabila kita berhasil, maka kita baru dapat disebut sebenarnya pahlawan. Wrahasta berhenti sejenak, namun tiba-tiba semua orang menahan nafasnya ketika Wrahasta itu seolah-olah berbicara kepada bintang-bintang di langit. Hei, bintang gemintang, apabila kita tidak bertemu lagi besok malam, maka kalian akan mengenangkan jasaku atas tanah perdikan ini. Kalian akan melihat bahwa aku bukan pengecut, bukan orang yang sama sekali tidak berharga, seperti yang kalian sangka selama ini. Orang-orang yang berada di dalam kelompok itu saling berpandangan sejenak, tetapi tidak seorang pun yang berbicara. Sementara itu Wrahasta sambil tertawa kecil berkata kepada mereka, "Nah, kita akan menyergap dari depan. Ingat, kita adalah laki-laki." Kupolo yang terheran-heran pula mendekati Gupito sambil berbisik, "Hei, apakah Wrahasta menjadi gila?" "Hus!" desis Gupito. "Tetapi cara ini memang sangat berbahaya." "Tetapi menyenangkan," desis Kupolo. "Aku sependapat." "Ah, kau pun telah menjadi gila pula." Gupito menjadi jengkel melihat Kupolo malahan tersenyum. Dipandanginya wajah Gupito yang berkerut-merut, namun Kupolo tidak berkata sesuatu. Tetapi Gupito pun menyadari bahwa ada perbedaan tanggapan atas sikap Wrahasta dan Kupolo, meskipun keduanya ingin mempergunakan cara yang sama. Wrahasta yang dimabukkan oleh kemenangan-kemenangan kecil itu merasa dirinya menjadi terlampau cakap untuk melakukan tugasnya. Sedang Kupolo hanya sekedar terdorong oleh jiwanya yang kadang-kadang menggeletak tanpa dapat dikendalikan. Ia memang selalu ingin mengalami sesuatu yang dahsyat. Kupolo sama sekali tidak puas melakukan penyergapan atas orang-orang yang sedang tidur atau setengah tidur itu, mengejutkan mereka, dan sebelum mereka berbuat sesuatu, orang-orang di dalam pasukannya telah berebutan menghunjamkan pedangnya. "Apakah menariknya perkelahian serupa itu?" katanya di dalam hati. Gupito menarik nafas, tetapi ia tidak dapat mencegah kelompok ini berjalan terus semakin mendekati mulut batisan di depan mereka. "Wrahasta," berkata Gupito kemudian, "bukan berarti bahwa kita takut menghadapi mereka beradu dada. Tetapi apabila tiba-tiba mereka membunyikan tanda bahaya, maka seluruh tugas kita akan gagal." Wrahasta mengerutkan keningnya. "Yang pengecut sama sekali bukan kita. Tetapi kalau orang-orang di dalam gardu itulah yang pengecut, akibatnya kitalah yang akan mengalaminya. Pimpinan tertinggi pasukan menoreh akan menganggap bahwa kita tidak mampu melakukan tugas kita." Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba ia menggeram. "Itulah susahnya kalau kita tidak yakin bahwa kita akan berhadapan dengan laki-laki jantan. Dan pengecut yang demikian akan lari sebelum kita bertemu pandang. Sebagian dari mereka akan segera memukul tanda-tanda bahaya sebelum melihat jumlah lawan yang mereka hadapi." "Bagus," jawab Wrahasta yang dengan demikian dapat mendengarkan keterangan Gupito.
Sebagian dari kalian harus berlindung. Kalian akan berjalan di sepanjang parit, dan yang sebagian akan menyusup di antara batang-batang jagung. Aku akan berjalan di atas jalan ini seorang diri." "Kenapa?" bertanya Gupito. "Aku akan datang dari depan, dan aku kira mereka tidak akan segera memukul tanda-tanda apabila mereka hanya melihat aku seorang diri." Gupito menarik nafas dalam-dalam, tetapi itu akan jauh lebih baik dari rencana Wrahasta semula. Demikianlah, ketika mereka telah menjadi semakin dekat, maka Wrahasta segera memerintahkan pasukannya untuk segera memecah. Katanya kemudian, "Aku akan mulai dengan perkelahian. Kalian harus segera menyergap dari arah masing-masing. Jangan diberi kesempatan sama sekali untuk memberikan tanda apapun, kentongan atau panah api atau panah sendaren." Para pengawal di dalam kelompok kecil itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun para petugas sandi saling berpandangan sejenak, tetapi mereka kemudian mengangguk-anggukkan kepala mereka pula. Meskipun demikian, salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah tidak sebaiknya aku melihat lebih dahulu apa saja yang terdapat di dalam gardu?" "Tidak perlu. Seandainya ada 10 atau 15 orang, apakah kalian takut?" "Bukan takut." "Nah, kalau begitu, kita akan melakukannya dengan caraku. Seandainya di dalam gardu itu ada 10 orang, kita masih mempunyai beberapa kelebihan. Bukankah kita semuanya lebih dari 10 orang? Seandainya jumlah mereka lebih banyak, bukankah kalian juga tidak akan takut seandainya 1-2 di antara kalian harus melawan lebih dari seorang?" Jawaban Wrahasta itu sama sekali bukan yang dimaksud oleh petugas sandi itu. Karena itu ia mencoba menjelaskan, "Bukan soal takut atau berani, tetapi setiap kali kita akan kembali kepada persoalan tanda-tanda seperti yang dikatakan Gupito tadi. Kalau satu saja di antara mereka sempat membunyikan tanda-tanda itu, maka gagallah seluruh tugas kita. Itu akan tergantung kepada kemampuan kita," sahut Wrahasta. "Seandainya ada di antara mereka yang sempat membunyikan atau memberikan tanda apapun juga, itu berarti kalau kita memang tidak mampu. Dan jika demikian, jangan mengharap bahwa kalian akan disebut pahlawan." Petugas itu sama sekali tidak puas dengan jawaban Wrahasta, seperti juga Gupito. Tetapi Wrahasta tiba-tiba sudah menjadi seorang yang keras kepala. Agaknya ia ingin benar-benar menjadi seorang pahlawan. Ia ingin menutup kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi pada dirinya. Ia harus dapat merebut perhatian Pandanwangi bahwa ia adalah seorang pahlawan, bukan seorang yang sama sekali tidak berdaya melawan anak muda yang gemuk itu. Karena itu, maka tidak ada yang lebih baik dilakukan oleh para pengawal itu selain mematuhi perintah Wrahasta. Sebagian segera turun ke parit di sebelah jalan itu, parit yang mengairi tanah persawahan. Sambil terbungkuk-bungkuk mereka berjalan maju di balik batang-batang ilalang dan pagar jarak yang tumbuh di pinggir parit. Sedang yang lain segera menyusup di antara batang-batang jagung di seberang jalan. Sedang Wrahasta, seperti yang direncanakannya sendiri, berjalan dengan dada tengadah di sepanjang jalan menuju ke mulut desa di depan. Anak muda yang bertubuh raksasa itu berjalan dengan tegapnya. Sekali-kali ditatapnya langit yang digayuti oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Dipandanginya bauran bintang di langit itu dengan seksama, seolah-olah tidak akan pernah berjumpa lagi untuk selama-lamanya. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Sekali-kali ia mendengar gemerisik di sebelah menyebelah jalan. Ia sadar
bahwa ia sedang berjalan menuju ke tempat yang berbahaya, tetapi ia sudah siap dan dengan dada terbuka akan menghadapinya. Sementara itu di gardu di regel desa, beberapa orang penjaga sedang bercakap-cakap. Untuk mengisi waktu, mereka bercakap-cakap hilir mudik tidak berketentuan. Dua orang di antara mereka berada di dalam regel sambil duduk di muka perapian, memanasi tubuh mereka. Dingin malam menjadi semakin terasa menggigit tulang. Namun di antara mereka terdapat seorang yang selalu siap di depan regol, menyandang pedangnya yang telah telanjang. Ia berjalan setapak-setapak menghilangkan kejemuan dan udara dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Meskipun demikian, setiap kali ia menyapu keremangan malam, di depannya dengan tatapan matanya yang tajam. Tiba-tiba dadanya berdesir. Beberapa langkah di hadapannya, sesosok bayangan berjalan mendekatinya. Seakan-akan begitu saja muncul dari dalam gelap malam. Orang itu menggosok matanya, seolah-olah ia belum percaya kepada penglihatannya. Namun bayangan itu semakin lama menjadi semakin jelas berjalan mendekatinya. Ketika bayangan itu tinggal beberapa langkah saja daripadanya, penjaga itu merundukkan pedangnya sambil bertanya, "Siapa kau, hei?" Tidak segera terdengar jawaban. "Berhenti di situ." Penjaga itu mulai curiga. "Siapa kau?" Masih belum terdengar jawaban, sedang bayangan itu masih melangkah maju. Orang-orang yang berada di dalam gardu mendengar sapa itu, sehingga beberapa orang meloncat turun sambil bertanya, "Kau berbicara dengan siapa?" Penjaga itu tidak menjawab, namun orang-orang yang turun dari gardu itu pun segera melihat bahwa seseorang melangkah mendekati gardu mereka. Karena itu, maka serentak mereka maju. Tangan-tangan mereka telah meraba hulu pedang di lambung masing-masing. "Siapa kau?" Pertanyaan itu terdengar kembali membelah sepinya malam. Kini bayangan itu berhenti. Bayangan seorang anak muda yang bertubuh raksasa. "Berapa orang kalian?" bertanya Wrahasta yang kini berdiri sambil bersilang tangan di dada. "Siapa kau? Jawab pertanyaanku," bentak penjaga itu. Kini orang itulah yang melangkah setapak maju. Ketika jarak kedua orang itu menjadi semakin dekat, tiba-tiba penjaga itu berdesis, "Kau Wrahasta?" Mendengar desis itu, maka kawan-kawannya pun segera maju pula. Mereka mengenal Wrahasta sebagai seorang pemimpin pengawal tanah perdikan yang tetap setia kepada Ki Arkopati. Karena itu, maka serentak para penjaga itu menarik senjata masing-masing, berdiri berjajar dengan wajah-wajah yang tegang. Namun Wrahasta masih tetap berdiri sambil bersilang tangan. Wrahasta menggeram. "Tondo, Nolo, Dipo, dan siapa lagi yang lain? Kemarilah kalian. Kau dan kau. Aku mengenal kalian, meskipun nama-nama kalian agaknya aku telah lupa. Karena kalian adalah kelinci-kelinci yang tidak patut diingat sama sekali." Beberapa orang segera mendesak maju. Sejenak mereka terpukau oleh sikap Wrahasta yang begitu tenang dan yakin akan dirinya sendiri. "Apa kerjamu di sini, Wrahasta?" bertanya orang yang disebut Nolo. "Kau masih juga bertanya?" jawab Wrahasta. "Seharusnya kau sudah tahu
bahwa aku pasti sedang mengemban tugas kepala tanah perdikan Menoreh, melihat-lihat pengawalnya yang telah berkhianat. Nolo mengerutkan keningnya, namun terasa darahnya mengalir semakin cepat. Katanya, "Kau jangan asal membuka mulutmu saja, Wrahasta. Kau harus menyadari dengan siapa kau sekarang berhadapan. Meskipun kau pernah menjadi pimpinanku ketika aku masih ada di dalam pasukanmu, tetapi sekarang kau adalah orang lain. Kau tidak berhak memerintah aku lagi dengan cara apapun juga. Aku memang tidak akan memerintahkan kau untuk berbuat apapun, karena kau seorang pengkhianat," sahut Wrahasta. "Diam!" bentak Nolo. "Aku telah mengenal kau. Kau bukan raksasa yang perlu ditakuti. Apakah yang telah mendorongmu untuk datang seorang diri kemari? Apakah kau sekarang telah mendapat seorang guru baru yang dapat membuat kulitmu tebal?" "Jangan banyak bicara, Nolo. Kumpulkan kawan-kawanmu. Aku terpaksa membunuh kalian. Meskipun kita sudah lama saling mengenal. Ini bukan persoalan kawan atau bukan kawan. Ini adalah persoalan pokok bagi tegaknya tanah perdikan Menoreh. Wrahasta, ada dua kemungkinan yang terjadi atasmu sekarang. Kau sudah menjadi kebal melampaui Ki Arkopati, atau kau sudah menjadi gila. Kalau kau masih waras, kau tidak akan berbuat demikian. Kau melihat kami di sini, beberapa orang pengawal yang barangkali memang pernah kau kenal, ditambah oleh beberapa orang yang melihat kebenaran perjuangan kami yang berdiri di pihak si Danti." Wrahasta tertawa pendek. "Berapa orang seluruhnya?" "13 orang," jawab Nolo. "Kau dengar? 13 orang. Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia kini terpaksa berpikir, 13 orang cukup banyak. Tetapi orang-orangku berjumlah lebih dari 13 orang, termasuk Kupolo dan Kupito," berkata Wrahasta di dalam hatinya. "Nah, kau dengar jumlah itu?" berkata Nolo kemudian. "Apakah kau mempunyai aji-aji Bolo Srewu, atau Poncosono, atau Narantoko?" Tetapi Wrahasta justru tertawa. Jawabnya, "Jangan berbangga karena jumlah kalian yang banyak itu. Sebentar lagi kalian akan segera kami bunuh. Benar-benar menurut arti kata itu, kami bunuh. Persetan, menyerahlah." Wrahasta mengerutkan keningnya. Nolo telah melangkah maju dengan senjata di tangan. Kepung raksasa yang sedang bingung ini. Beberapa orang segera bergerak. Mereka bermaksud mengepung Wrahasta. Tetapi Wrahasta tidak berdiri saja di tempatnya. Ia pun kemudian melangkah beberapa langkah surut. Dengan demikian, maka orang-orang yang akan mengepungnya meloncat-loncat semakin cepat dan menebar semakin jauh, sehingga akhirnya mereka menjadi seleret gali selengkung yang sedang memburu Wrahasta yang melangkah surut. Kupito menarik nafas dalam-dalam menyaksikan hal itu. Semakin jauh mereka dari gardu, maka tugas para pengawal itu pun menjadi semakin sulit, karena sebagian dari penjaga itu masih tetap berada di depan regol. "Hati-hati!" teriak Nolo kemudian. "Aku belum mengatakan kemungkinan ketiga, justru kemungkinan yang paling dekat. Wrahasta tidak saja menjadi kebal atau gila, tetapi ia dapat membawa pasukan pengawal yang dungu bersamanya." Mendengar kata-kata Nolo itu, Wrahasta menjadi berdebar-debar, sedang para penjaga itu kini telah benar-benar melingkarinya. Karena itu, seperti pesannya kepada para pengawal, begitu ia memberikan isyarat, mereka harus segera menyergap. Dan Wrahasta yang sudah hampir terkepung rapat itu merasa bahwa waktunya telah tiba. Dengan demikian maka tiba-tiba saja terdengar suaranya menggeletar. "Sekarang!"
hancurkan seisi regol ini. Suara itu segera disambut oleh Nolo. Benar kataku, hati-hati, mereka akan segera muncul dari persembunyian. Para pengawal yang memang sudah siap itu pun segera berloncatan dari balik pohon-pohon jarak dan batang-batang jagung, langsung menyerang para peronda itu yang telah siap menyongsong mereka. Kali ini para pengawal benar-benar harus bertempur. Mereka tidak hanya sekedar menghunjamkan senjata-senjata mereka ke dada orang-orang yang sedang tidur. Gila kau Wrahasta! Geram Nolo. Terdengar suara tertawa Wrahasta. Kemudian jawabnya, sudah aku katakan, aku akan membunuh kalian satu demi satu. Pertempuran pun segera berkobar. Setiap orang mendapat lawan masing-masing. Namun ternyata bahwa jumlah orang-orang yang dibawa oleh Wrahasta, termasuk para petugas sandi, masih lebih banyak dari 13 orang yang berada di regol itu. Apalagi yang datang bersama Wrahasta, terdapat Gupito dan Kupolo. Meskipun Gupito masih tetap berusaha mengekang dirinya, namun Kupolo lah yang seakan-akan mendapat sejumlah permainan yang menyenangkan. Karena itu, maka seperti orang yang sedang menari, ia berloncatan mempermainkan pedangnya itu. Dan adegan-adegan maut dari tarian anak muda yang gemuk itu benar-benar telah mencemaskan lawan-lawannya. Para penjaga regol itu segera merasa bahwa mereka tidak akan dapat melawan kekuatan Wrahasta bersama kawan-kawannya. Karena itu, salah seorang dari mereka segera merayap di dalam kegelapan, mendekati tanda bahaya yang tergantung di emper regolnya. Dengan tangan gemetar, diraihnya pemukul kentongan yang berada di sudut regol. Wrahasta yang melihat orang itu menjadi berdebar-debar karenanya. Dengan serta-merta ia berteriak, "Hei, orang itu! Orang itu!" Tetapi jarak mereka tidak cukup dekat dengan kentongan itu. Dalam keremangan api perapian yang masih menyala di dalam regol, tampaklah orang itu telah berhasil menggenggam pemukul kentongan dan dengan serta-merta meloncat siap untuk membunyikan tanda. "Tahan orang itu!" teriak Wrahasta. Tidak akan ada seorang pun yang mampu meloncat sejauh itu, sehingga dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalanginya mengangkat tangannya untuk mengayunkan pemukul itu. Namun tiba-tiba orang itu menyeringai kesakitan. Pemukul itu terlepas dari tangannya ketika terasa sesuatu menyengat lengan dan sekejap kemudian pergelangan tangannya. Belum lagi ia mengerti apa yang terjadi, maka terasa tengkuknya telah dikenai oleh sebongkah batu, sehingga ia terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh tertelungkup. Sejenak kemudian matanya menjadi semakin gelap, sehingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Ternyata Gupito yang menjadi cemas pula melihat orang yang hampir berhasil membunyikan tanda bahaya itu bertindak cepat. Diraihnya beberapa butir batu. Dengan kecakapannya membidik yang luar biasa, ia berhasil menggagalkan usaha orang itu untuk menyentuh kentongannya. Melihat kawannya jatuh terjerembab, Nolo menggeram. Tiba-tiba saja pedangnya telah terayun ke arah lambung Wrahasta. Namun raksasa itu cukup cepat menghindar, sehingga ujung senjata itu tidak menyentuhnya. Dalam pada perkelahian itu pun berkobar terus, semakin lama semakin dahsyat. Para penjaga yang kemudian seakan-akan menjadi berputus asa telah berkelahi membabi buta. Namun satu-satu mereka jatuh di tanah untuk tidak bangkit lagi, sehingga pada suatu saat orang yang terakhir,
Nolo tidak dapat lagi menghindarkan diri dari ujung senjata Prahasta disaksikan oleh para pengawal. Nolo masih sempat mendengar salah seorang pengawal yang pernah dikenalnya berkata kepadanya, "Hukuman yang pantas bagi seorang pengkhianat." Nolo menggeliat. Dengan nanar ia mencoba menatap para pengawal. Bekas kawan-kawannya itu mengerumuninya. Namun kemudian serasa tulang-tulangnya terlepas dari tubuhnya. Matanya pun menjadi gelap. Dan sebuah tarikan nafas yang patah telah menandai kematiannya. Prahasta berdiri dekat di samping tubuh Nolo yang terbujur di tanah. Ia masih sempat tertawa sambil menimang-nimang pedangnya. Namun suara tertawanya itu terputus ketika seorang pengawal mengangkat sesosok tubuh dan meletakkannya di muka Prahasta. "Hei, kenapa dia? Ia terbunuh dalam pertempuran ini." Prahasta mengerutkan keningnya. "Jadi ada juga yang mati di antara kita?" Pengawal itu mengangguk. "Gila, siapa yang membunuh? Salah satu dari mayat-mayat yang bergelimpangan ini. Gila, sungguh-sungguh gila. Beberapa gardu sudah kita lampaui tanpa korban seorang pun. Tetapi di sini kita kehilangan seorang kawan. Dan 3 orang telah terluka." Prahasta seakan-akan membeku di tempatnya. Tangannya menggenggam pedangnya erat-erat. Terdengar giginya gemeretak dan wajahnya menjadi semerah saka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.